Familiar dengan logo yang satu ini? Pasti. Saya yakin 90% dari Anda yang sedang menonton video ini pernah menggunakan perangkat dari BlackBerry. Paling tidak pada masa keemasannya di antara tahun 2007 sampai 2011. Setelah sempat tergusur popularitasnya oleh Android dan juga Apple iPhone, BlackBerry kembali mencoba peruntungan dengan merilis sebuah smartphone baru. Halo, kembali lagi bersama saya Putri Reza, kali ini untuk review BlackBerry Passport. Bentuknya memang unik, persegi panjang lebar dengan keempat sudut yang tajam. Tidak heran makanya kalau banyak yang mengatakan bahwa Passport pasti tidak enak digenggam. Dengan bentuknya tersebut, Passport memang bukan ponsel yang dirancang untuk penggunaan dengan satu tangan. Memakai dua tangan menjadi hal yang mutlak diperlukan jika ingin bernavigasi dengan nyaman. Karena memang menyasar segmen premium, BlackBerry Passport tentunya tidak melupakan sisi estetika. Bodinya memang dominan terbuat dari plastik, tapi adanya rangka berbahan stainless steel di sekeliling perangkat serta di sela-sela keyboard mampu membuat BlackBerry Passport terlihat elegan. Selain elegan, BlackBerry Passport juga punya konstruksi yang sangat solid. Sulit memang saya untuk menggambarkannya, tapi memang perangkat satu ini terasa benar-benar kokoh. Highlight lain dari desain BlackBerry Passport adalah hadirnya keyboard QWERTY. Bukan cuma keyboard fisik biasa, keyboard pada Passport juga menawarkan beberapa fitur yang fungsional. Layout keyboardnya memang berbeda jika dibandingkan versi-versi sebelumnya, ambil contoh BlackBerry Gemini. Pada Passport, keyboard terdiri atas 3 baris yang mana pada baris paling bawah terselip tombol spasi. Ketika baru menggunakan Passport, memang terasa tidak nyaman dengan penampalan tersebut karena memang aneh. Tapi dengan sedikit adaptasi, kendala tersebut bisa diatasi. Dilihat lebih lanjut lagi, keyboard fisik yang tersedia hanya untuk input huruf saja. Sedangkan untuk angka tetap pada keyboard virtual yang dimunculkan pada layar. Menurut saya, ini membuat pengalaman mengetik dengan keyboard fisik menjadi nanggung. Bicara soal fitur, keyboard QWERTY fisik pada Passport punya keistimewaan karena sensitif pada sentuhan. Dengan menggeser jemari di atas permukaannya, pengguna bisa bernavigasi di halaman browser, timeline sosial media, dan lainnya seperti halnya menggunakan touchpad pada laptop. Melakukan double tap di keyboard pada saat mengetik akan memunculkan bulatan pada layar yang bisa digeser-geser lewat sentuhan di atas papan ketik fisik yang ada. Kegunaan fitur ini terasa saat menemui kalimat yang terdapat huruf typo di tengah-tengahnya. Dengan adanya bulatan tersebut, kesulitan memilih huruf yang akan dihapus di tengah kalimat tersebut bisa menjadi lebih mudah. Tombol power berada di sisi atas perangkat yang juga ditemani dengan 3,5 mm headphone jack. Posisi tersebut menurut saya sangat tidak pas untuk perangkat sebesar Passport. Semestinya tombol power ini ada di sisi perangkat menggantikan tombol multimedia yang diapit oleh volume up and down. Selebihnya di bagian bawah terdapat 2 buah speaker, port micro USB dan juga mikrofon. Seperti pada perangkat dengan OS BlackBerry 10 lainnya, tidak ada tombol home, back, dan menu yang biasa ditemui pada smartphone lain. Ini karena memang pada user interface OS BlackBerry 10, sistem swipe benar-benar dioptimalkan untuk bernavigasi. Salah satu contohnya adalah dengan swipe ke atas dari bawah layar untuk meminimais aplikasi yang sedang berjalan. Bicara soal layar, BlackBerry Passport dilengkapi panel seluas 4,5 inch dengan resolusi 1440 x 1440. Unik memang karena baik aksis X dan Y punya angka yang sama persis sehingga layarnya menjadi kotak sempurna. Walaupun beda dari lainnya, tapi kualitas yang ditawarkan patut diberi 2 jempol. Kejernihan serta ketajaman menjadi nilai plus yang sangat besar. Sama sekali tidak ada piksel yang terlihat saat memandang layar. Tingkat saturasi dan juga kontras pada warna juga sangat baik. Viewing angle juga begitu luas sehingga dilihat dari manapun kualitas layar tidak menurun. Menggunakan Passport di tempat terbuka dalam kondisi matahari terik tidak akan menjadi masalah karena visibilitas layarnya pun luar biasa. Tapi sayangnya, layar yang ada sangat tidak enak untuk menikmati konten multimedia seperti video atau bermain game. Video tidak akan bisa tampil full screen sekalipun diputar ke orientasi landscape. Alasannya sederhana karena bentuknya yang kotak tadi. Sekalipun bisa di zoom dan membuat video memenuhi layar, tetap saja ada bagian yang terpotong. Ini tentunya berbeda dengan smartphone lain yang akan menampilkan video atau game secara penuh saat layar diposisikan horizontal. Soal spesifikasi di atas kertas, BlackBerry Passport dimotori oleh prosesor Snapdragon 801 quad-core dengan clock 2,26 GHz, RAM 3 GB, Adreno 330 untuk GPU, dan juga kapasitas penyimpanan internal 32 GB yang masih bisa diekspansi dengan microSD up to 128 GB. Sangat cukup untuk menjadikannya smartphone kelas atas. Soal kecepatan akses aplikasi, pada umumnya tidak akan ada masalah.
Semuanya bisa berjalan dengan mulus dan tanpa hambatan. Proses rendering pada saat browsing berjalan cepat sekalipun website yang dibuka punya cukup banyak gambar. Tapi meskipun sudah dibekali spesifikasi tinggi, bukan berarti tanpa kekurangan. Ada kalanya saat Passport diajak bekerja keras dengan berganti-ganti cukup banyak aplikasi dalam waktu singkat, kecepatan performanya terlihat menurun dan terjadi lag. Dugaan sementara saya mungkin masih ada bug di sistem operasi BlackBerry Passport ini. Tapi karena memang usia perangkatnya yang masih muda, jadi bisa ditolerir sambil berharap BlackBerry secepatnya melakukan update firmware yang ada. Dalam promosinya, BlackBerry mengklaim bahwa baterai sebesar 3450 mAh yang ada pada Passport sanggup membuatnya bertahan hingga 30 jam. Berlebihan? Saya rasa tidak. Selama memakainya, terbukti bahwa daya tahannya sangat baik. Dalam sekali charge kurang lebih 2 jam, butuh waktu lebih kurang 25 jam untuk membuat baterai turun dari kapasitas 100% hingga menjadi angka 8% ke bawah. Itu pun dalam penggunaan yang tergolong intens seperti mengirim banyak email, akses sosial media, online chat, mengetik dokumen, browsing, dan lain-lain. Jika intensitas penggunaannya lebih rendah, angka 30 jam tersebut bisa saja terlewati. Ekosistem aplikasi BlackBerry jelas jauh jika dibandingkan dengan Google Play Store atau App Store pada iOS. Pada OS BlackBerry versi 10.3 yang ada pada BlackBerry Passport memang sudah ada tambahan Amazon App Store untuk menunjang jumlah aplikasi pada BlackBerry World yang sangat terbatas. Tapi sayangnya hal tersebut ternyata tidak cukup membantu. Secara kuantitas memang aplikasi yang bisa dipakai meningkat, tapi tidak berbanding lurus dengan kualitasnya. Hampir semua aplikasi yang ada pada Amazon App Store dioptimalkan untuk layar smartphone standar yang punya bagian layar memanjang, bukan layar kotak seperti Passport. Hasilnya, aplikasi memang bisa tampil penuh, tapi ada bagian yang terpotong. Sebagai contoh adalah pada game Monument Valley yang saya beli seharga kurang dari $1 di Amazon App Store. Pada saat game tersebut dimainkan, bagian atas dan bagian bawah terpotong cukup banyak. Akibatnya, game terhenti dan tidak bisa dilanjutkan lagi karena memangnya tidak bisa lagi dimainkan. Sia-sia deh ya, udah bayar. Alternatif untuk menginstal aplikasi Android lewat format APK bisa dilakukan seperti pada OS BlackBerry 10 versi sebelumnya. Cukup membantu memang untuk menginstal aplikasi-aplikasi populer di Indonesia seperti Path yang tidak tersedia di BlackBerry World atau Amazon App Store. Tapi perlu diingat karena aplikasi-aplikasi tersebut bukan dioptimalkan untuk BlackBerry, maka masalah bisa saja terjadi saat pemakaian, seperti misalnya force close. Resolusi 13 MP di belakang serta 2 MP di depan menjadi andalan BlackBerry untuk mengisi fitur kamera, lengkap dengan LED flash dan juga Optical Image Stabilization. Secara kualitas, ini adalah kamera terbaik yang pernah ada pada smartphone BlackBerry. Ketajaman fotonya bagus dengan kontras yang baik. Resolusi yang tinggi juga membuat foto dari BlackBerry Passport punya detail yang baik sehingga tidak menjadi kendala jika ingin di-crop. Tapi cukup disayangkan tingkat akurasi warna pada foto tergolong kurang. Saturasi warnanya kurang tinggi sehingga warna terlihat agak pudar. Proses autofocus pada kondisi low light juga sulit dan lambat sehingga cukup mengganggu jika ingin mengambil foto di malam hari. Di bagian video, Passport memfasilitasi perekaman resolusi 720p dan juga 1080p dengan pilihan 30 dan 60 fps. Hasilnya tentu saja tajam dengan kualitas audio yang baik pula. Tapi permasalahannya tetap sama seperti pada kamera foto, yaitu akurasi warna dan juga autofocus pada kondisi low light yang lambat. Kesimpulannya, setelah menggunakannya selama 1 minggu, saya punya impresi yang campur aduk untuk BlackBerry Passport. Konstruksi yang solid, kecepatan proses yang baik, kamera yang oke, serta baterai yang awet jadi nilai plus dari BlackBerry Passport. Fitur pada keyboard juga memberikan experience yang berbeda jika dibanding dengan perangkat lainnya. Ekosistem aplikasi BlackBerry World tertolong dengan hadirnya Amazon App Store. Tapi tetap saja, karena memang bukan dioptimalkan untuk Passport, aplikasi tersebut tidak berjalan dengan baik. Kalau memang Anda merupakan seorang profesional yang sangat mobile sampai kekurangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan langsung di depan komputer, maka BlackBerry Passport adalah pendamping yang sangat tepat. Tapi jika yang Anda cari adalah sebuah smartphone untuk mengakses konten multimedia, maka smartphone ini bukan yang Anda cari. Oke, itu aja review saya untuk BlackBerry Passport. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Saya Putu Reza dari Project Review pamit. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day!